Teman-teman desa, konten kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit unik. Sebenarnya hal ini bisa dilakukan, tapi jarang orang mengetahuinya, yaitu cara memberhentikan perangkat desa yang terkena masalah. Ini masalah hukum, bisa masalah asusila, atau masalah yang tidak bisa diterima oleh warga sekitar. Dalam beberapa kasus, kita sering menemui di berbagai media ada perangkat desa yang dia melakukan sebuah pelanggaran, dalam artian contoh misal pelanggaran asusila ataupun dia kena masalah hukum ataupun dia berselisih sehingga terjadi perkelahian ataupun dia menjadi otak sebuah pelaku kejahatan di desa gitu. Tapi ancamannya tidak sampai 5 tahun. Jadi posisinya yang bersangkutan ini masih berjabat, tapi warga masyarakat sudah tidak menghendaki yang bersangkutan ini menjabat sebagai perangkat desa. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh warga desa adalah dengan melakukan tuntutan. Bisa jadi tuntutannya berbentuk demonstrasi kepada pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa. Tapi demonstrasi yang dilakukan itu tidak serta-merta hanya datang ke kantor kepala desa untuk melakukan demo tanpa ada ending yang dituju. Jadi warga yang harus dilakukan adalah selain berdemonstrasi, membawa surat tuntutan kepada kepala desa dan kepada yang bersangkutan. Jadi intinya tuntutannya yang bersangkutan bagaimana bisa dipaksa untuk mengundurkan diri sebagai perangkat desa. Entah itu dia jabatan sekdes, kadus, kasih, ataupun kaur. Yang penting endingnya yang bersangkutan mundur secara sukarela dari jabatannya sebagai perangkat desa sebagai efek karena dia telah melakukan sebuah kesalahan yang tidak bisa diterima oleh warga. Nah, karena kalau kita melihat di Permendagri nomor 67 tahun 2017 yang ada di pasal 5 di ayat 2, perangkat desa itu bisa berhenti itu yang pertama karena dia meninggal dunia. Yang kedua, permintaan sendiri. Dan yang ketiga adalah diberhentikan. Diberhentikannya ini pun karena dia sudah habis masa jabatannya, masa kerjanya selama 60 tahun. Jadi, poin yang bisa dikejar adalah di pasal 5 ayat 2 huruf B, yaitu permintaan sendiri. Jadi seperti saya bilang di awal tadi, karena dia sudah melakukan sebuah kesalahan yang tidak bisa diterima oleh warga, tapi secara kaidah hukum itu masih bisa diterima, secara aturan hukum masih bisa diterima, tapi secara sosial oleh warga masyarakat sudah tidak bisa diterima. Jadi warga bisa melakukan membawa ini sebagai tuntutan kepada pemerintah desa dan hal ini kepala desa, dan efeknya yang bersangkutan perangkat desa ini disuruh untuk mengundurkan diri secara sukarela. Nah, jadi itu pun harus ada dokumennya ya, dokumen surat tuntutan ditandatangani oleh warga, terus ada koordinator aksinya, jadi ada yang bertanggung jawab terhadap aksi tersebut. Kan kalau cuma modal ke kantor kepala desa hanya untuk demo, itu nggak akan ada hasilnya. Harus ada koordinatornya, harus ada surat menyuratnya, dokumennya. Nanti kalau ada seperti itu, pasti dari kecamatan, bahkan dari tata pemerintahan kabupaten itu akan turun dan menyikapi hal itu. Dan rata-rata kasus seperti ini berhasil menurunkan perangkat desa itu tersebut dari jabatannya dengan dia mengundurkan diri dengan permintaan sendiri. Seperti itu. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Kalau di desa kalian ada kasus seperti ini, silahkan komen di bawah.